Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman Prastio, biasa dipanggil Pak Budi. Saya dari SMA IT Latansa Cendekia. Saya mengajar pelajaran kimia. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai reaksi redox. Nah, kita di sini tujuannya adalah membedakan mana reaksi redox, mana yang bukan. Nah, untuk lebih memahami, mungkin teman-teman bisa buka-buka lagi bagaimana cara menentukan bilox. Nah, di sini kita langsung ke studi kasus ya. Nah, di sini saya menampilkan reaksi. Ada 3 reaksi. Nah, ini ya. Ya cukup ngalingin muka saya. Kita geser. Nah, begini cukup baik ya. Bisa dilihat ada 3 reaksi. Di sini ada reaksi Zn plus 2HCl. Nah, di situ ada dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini disebut fase, atau dia itu berbentuk apa? Zn ini dalam kurung S, solid, dia itu padat. Nah, HCl ini aki atau aqueous. Aqueous itu adalah larutan. Jadi yang dinamakan larutan, ada zat pelarut atau yang melarutkan ya, dan zat terlarut, zat yang dilarutkan. Nah, kalau yang dalam kurung L ini adalah liquid, dia itu cair, zat cair. Bedanya aqueous dengan liquid apa? Nah, for your information, jadi aqueous ini itu mungkin zat awalnya bisa saja berbentuk gas atau padat, kemudian dia dilarutkan menjadi larutan. Nah, kalau liquid memang zatnya sudah dari sananya berbentuk cair seperti itu. Bedanya seperti itu ya. Nah, kita untuk menentukan reaksi redox dan bukan, kita harus bisa menentukan bilangan oksidasi dari masing-masing spesies yang ada di suatu reaksi. Kita mulai dari yang atas dulu. Di sini ada reaksi Zn. Nah, reaksi Zn ini reaksi Zn. Ada reaksi ini ya, pencelupan Zn ke dalam HCl. Maksudnya gitu. Maaf belibet nih. Grogi. Nah, ini ada Zn kemudian dicelupkan ke dalam HCl. Zn di sini padat, bisa dibayangkan ya, Zn padat dicelupkan ke dalam HCl menghasilkan ZnCl2 dan gas H2. Nah, apakah reaksi ini merupakan redox? Mari kita bongkar biloxnya atau bilangan oksidasinya satu persatu. Nah, untuk atom netral, di sini ada atom besi netral ya, Zn. Ini bilangan oksidasinya adalah 0. Seperti itu. Untuk HCl, di sini ada H. H ini bilangan oksidasinya adalah 1. Kita tulis di sini plus 1. Nah, satunya kurang panjang. Set. Nah, gitu. Cl karena dia golongan 7A. Nah, golongan 7A ini dia memiliki bilox -1. -1 ya. Jadi, dalam satu molekul HCl, apabila biloxnya digabungkan, di sini muatan totalnya adalah 0. Nah, di sini 0 ya, cuma tidak ditulis. HCl di sini muatan ininya 0 nih. Molekul netral ya, 0. Kalau molekulnya itu ada muatannya, berarti dia bisa ion. Bisa ion positif, disebut kation, atau negatif, anion. Itu. Kemudian kita ke produknya nih. Produk dari reaksi Zn dicelupkan ke HCl. Zn dan Cl2. Nah, kita yang paling gampang dulu yang kita tahu, Cl2. Nah, Cl itu tadi ya, -1 karena ada 2. -1 dikali 2. Nah, bagaimana bilox Zn-nya? Nah, karena Zn di sini pangkatnya 0, maka di sini bisa kita tulis adalah plus 2. Kenapa plus 2? Karena untuk menyeimbangkan anionnya, tadi kan Cl2 kan dia totalnya -2, berarti Zn-nya adalah plus 2. Nah, untuk molekul unsur bebas contohnya H2, nih ada
ada H2, ada O2, ada Cl2. Itu juga biloxnya adalah 0. Maka di sini 0. Nah, tinggal kita hubungkan masing-masing atomnya nih. Zn dengan Zn, Zn dengan Zn. Apabila terjadi perubahan bilox, itu bisa jadi dia 2 ya. Kalau reduksi itu turun biloxnya, kalau oksidasi itu meningkat. Kita lihat Zn tadinya 0, kemudian menjadi plus 2, berarti dia naik dari 0 ke 2, kan angkanya naik. Nah, di sini oksidasi. Maaf nih, tulisannya terlalu estetik. Nah, lanjut. HCl. H dengan H. Ini bisa kita hubungkan ya. H dengan H. H dengan H. Awalnya plus 1 menjadi 0. Nah, ini reduksi atau mengalami penurunan angka bilox. Ini reduksi. Nah, kesimpulannya adalah reaksi yang paling atas ini, reaksi Zn dicelupkan ke HCl, ini merupakan reaksi redox karena ada kejadian reduksi dan ada oksidasi. Ini merupakan termasuk reaksi redox. Ada reduksi, oksidasi. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau cuma reduksi doang? Bagaimana kalau cuma oksidasi doang? Atau salah satunya aja gitu, simpelnya. Nah, maka reaksi tersebut bukan dikatakan reaksi redox. Nah, reaksi redox harus terjadi 2 hal, reduksi dan oksidasi. Nah, untuk yang selanjutnya bisa kita bongkar lagi. Nih, kalau untuk oksigen dia biloxnya adalah -2. Kalau -2 dikali 2 itu adalah -4. Aduh, bingung nih, lagi musim PPDB, memilih sekolah yang terbaik untuk anak itu harus. Oh iya, kita searching dulu lah ya. Oke, kayaknya ini keren nih. SIT Latangsa Cendekia. Ada RA-nya, SD, SMP, dan SMA. Wow, keren kelihatannya nih. Ada linknya, link PPDB-nya. Cukup menulis nama lengkap calon siswa, ada jenis kelamin, jenjang sekolah pilihan, tempat tanggal lahir, asal sekolah, NISN, nama ayah, nama ibu, alamat lengkap, nomor HP orang tua. Sesudah itu membayar biaya formulir deh, lalu kirim. Simpel sekali ya. Ayo sekolah di SIT Latangsa Cendekia, cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian untuk bilox C-nya menyesuaikan dengan oksigen tadi. Untuk molekul CO2 ini karena netral, berarti di jumlah angka berapa supaya dia muatannya adalah 0. Nah, bisa kita tuliskan di C-nya ini adalah plus 4. Jadi plus 4 ditambah -4 berarti 0 ya. Nah, dia bermuatan total 0 seperti itu. Nah, H2O, oksigen biloxnya -2. Nah, di sini ada atom hidrogen ada 2. Nah, kita tulis dulu ya atom bilox keseluruhannya. Berarti kalau H2O muatannya 0, berarti dia ini plus 2. Plus 2 ditambah -2, 0. Seperti itu. Nah, karena di sini hidrogennya ada 2, maka harus dibagi 2. Ini plus 2 untuk H2 gitu. Berarti untuk H-nya aja itu adalah plus 1. Bilox H adalah plus 1. Kemudian selanjutnya kita ke produknya nih. H2CO3. CO3 kita udah tahu, -2 dikali 3 langsung aja ya. Jadinya -6. Nah, -6. H juga karena mudah ya, dia itu golongan 1, dia plus 1. Karena ada 2 dikali 2 jadinya plus 2.
Nah, di sini H2CO3 molekulnya netral atau pangkat 0. Nah, kita jumlahkan dulu yang sudah kita ketahui. Plus 2 min 6. 2 dikurang 6. Berapa? Kita loading dulu. 6 berarti minus 4. Nah, berarti ini masih ada minus 4. Berarti C-nya adalah plus 4. Oke, C-nya adalah plus 4. Manakah yang bisa kita hubungkan? Ya, kita hubungkan berdasarkan kesamaan ya. Atom C dengan atom C, atom H dengan atom H gitu. Nah, di sini saya warnai merah. C dengan C. C sebelah kiri, sebelah reaktan itu adalah plus 4. Kemudian sebelah kanan produk juga plus 4. Berarti tidak terjadi perubahan. Tidak terjadi reduksi maupun tidak terjadi oksidasi. Untuk atom H. Atom H apakah berubah? Tadinya plus 1. Di yang sebelah kiri H2O dia plus 1. Yang sebelah kanan juga plus 1. Loh, Pak, ini kok plus 2 sih yang sebelah kanan? Nah, ini kan untuk H2 tadi. Kita hitungnya untuk H2. Kalau untuk H saja berarti plus 1. Sama seperti kita menghitung bilox H2O tadi. Ini tetap sama H-nya. Oksigennya bagaimana? Oksigennya juga tetap sama. Masih minus 2. Biloxnya masih tetap minus 2. Berarti reaksi yang kedua ini bukan reaksi redoks. Nah, yang ketiga bisa kita cari. Yang ketiga kita cari biloxnya nih. Oksigen minus 2. Nah, untuk molekul netral nih kita jumlahkan angka biar netral, berarti plus 2. Plus 2 untuk Na2. Nah, di sini harus berhati-hati ya. Berarti untuk Na saja berarti dibagi 2. Berarti biloxnya Na adalah plus 1. Kemudian H2O. Tadi kita sudah mencari ya. Oksigennya minus 2. H-nya dia plus 2. Tapi untuk hidrogennya saja satu atom berarti dia plus 1. Tuh, NaOH. Nah, di sini ada ion OH- dan Na+. Nah, untuk yang belum tahu, NaOH ini bisa diionisasi menjadi Na+ dan OH-. Tapi kalau kalian masih bingung, kalian urai satu-satu juga nggak apa-apa. H itu plus 1. Oksigen itu min 2. Nah, maka OH ini min 2 plus 1. Nah, min 2 plus 1 jadinya min 1. Berarti Na-nya berapa? Plus 1. Kalian dalam menentukan bilox ini abaikan dulu sebentar mengenai koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien itu yang angka yang di depan molekulnya itu. Angka yang di depan molekulnya itu contohnya NaOH. Nah, ini angka 2 ini adalah koefisiennya. Ini abaikan dulu. Itu. Jangan dilibatkan dulu. Contohnya HCl, yang paling atas 2 HCl. Nah, ini 2-nya diabaikan dulu. Seperti itu. Jadi kalian fokus di molekulnya dan subskripnya. Subskrip itu angka yang kecil. Misal Na2O. Nah, ini subskripnya ini 2, angka 2, Na2O. Seperti itu. Jadi kalian jangan fokus ke koefisiennya dulu. Oke, lanjut ya. Kita tentukan apakah dia terjadi reduksi dan oksidasi atau tidak ya. Na2O, kita hubungkan Na dengan Na. Na sebelah kiri plus 1, sebelah kanan masih plus 1. Dia tidak terjadi perubahan bilox. Kemudian yang atom H juga masih sama, masih seperti yang dulu, plus 1, 1.
Oksigen juga masih sama, -2. Dan yang kanan, oksigen juga -2. Nah, maka reaksi yang nomor 3 yang paling bawah ini juga bukan merupakan reaksi redoks. Jadi kesimpulannya reaksi redoks adalah reaksi yang dimana terjadi perubahan biloks, reduksi dan juga oksidasi. Tidak boleh salah satunya saja, harus dua-duanya. Ada reduksinya, ada oksidasinya. Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.